Hop, Sobat Jokowi Official, gimana kabar kalian Gus? Saya berharap kalian selalu sehat-sehat dan dilancarkan rezekinya, amin. Di kesempatan kali ini saya mau Gus, jadi membahas sebenarnya suatu hal yang sudah pernah saya bahas ya, yaitu bagaimana cara kita memilih ikan koi yang bagus. Beberapa hari yang lalu di video yang lama itu sudah sempat saya bahas, tapi ada masih yang kurang, ada beberapa orang yang masih kurang kurang jelas lah, mungkin kurang bisa dimengerti atau gimana gitu ya. Jadi ini saya ulangi lagi, lebih ringkas pastinya. Jadi kita di sini nggak berlama-lama. Ini saya sambil kasih makan ikan seperti biasa di set studi alik Gus. Oke, yang pertama, cara memilih ikan koi yang bagus itu gimana Mas? Yang pertama kita harus punya rasa suka terhadap ikan itu sendiri, ikan koi ya. Jadi semisal nih saya memberikan si Gus ini 5 ekor ikan dengan kualitas yang sama dan menurut saya semuanya bagus. Tapi kan kembali lagi, namanya rasa suka itu kan pribadi orang itu masing-masing nih. Jadi semisal di kolam ini nih, misal gini ya. Di sini saya itu paling suka yang di kolam ini itu saya jenisnya dari Goshiki Doitsu. Nah, ini yang di bawah ini Maruten. Itu saya suka dengan alasan saya dia Doitsu dan pastinya warnanya lebih tegas daripada ikan koi yang sisik. Dan bodinya menurut saya itu saya suka gitu. Ya udah, saya suka ini dibanding dengan yang lain gitu. Nah, mungkin nanti ketika ada orang kesini, ketika saya menyodorkan Goshiki itu belum tentu suka, karena itu tadi first impression orang terhadap ikan koi itu sendiri itu masing-masing. Jadi gitu Gus. Yang pertama adalah kita harus memiliki first impression atau rasa suka pada pandangan pertama. Nah, jadi pandangan pertama ini seru ya. Jadi nggak hanya kita ke wanita aja sebagai laki-laki, tapi ke ikan koi juga gitu. Jadi yang pertama itu adalah first impression, rasa suka kita sendiri terhadap ikan koi. Lalu yang kedua, nah setelah kita sudah suka sama ikannya, kita lihat ini dari yang kedua itu adalah struktur bodinya Gus. Yang paling pertama dilihat itu adalah bodinya dulu nih. Apakah bodinya proporsional atau pot belly atau ini ada yang baru digandrungi ya, yaitu SB atau short body. Itu ada beberapa orang yang mengkoleksi ikan tersebut, dan saya pribadi kalau saya kurang suka gitu. Jadi ada yang suka, ada yang tidak. Dan kembali lagi kalau body juga kalau kita membicarakan rasa suka itu kembali ke orangnya masing-masing. Dan yang paling umum adalah body yang proporsional. Jadi body yang proporsional itu merata dari kepala sampai pangkal ekor. Gitu ya Gus. Jadi yang bagus itu adalah body yang proporsional, tidak pot belly, tidak short body, tidak terlalu kurus. Jadi itu untuk poin yang kedua. Dan untuk yang ketiga nih, setelah kita melihat body apa Mas? Kita harus melihat gradasi warnanya. Gradasi warna itu warnanya padat nggak, merata nggak merahnya. Semisal kohaku nih, kohaku ada suatu contoh 3 step atau 4 step atau 2 step. Itu kita harus melihat bahwasanya gradasi warnanya. Semisal suatu contoh kalau di sini mana ya? Wait. Nah, semisal kita ambil contoh di Goshiki Doitsu. Gradasi warnanya kurang jelas atau kurang tegas. Mana ikannya tadi? Di bawah sana nggak kelihatan. Jadi yang pastinya itu adalah warna yang kurang tegas Gus, atau masih jelembret. Istilah Jawa ini jelembret. Jadi masih ada yang pecah-pecah, masih ada yang kurang padat, ada yang padat. Gitu kan kurang bagus kalau kita lihat gitu ya. Jadi kalau secara umum gradasi warna itu sangat penting. Ketajaman warnanya itu sangat penting. Ini kita membicarakan ikan koi yang di ukuran 30 ke atas. Kalau masih di bawah, biasanya kalau untuk kohaku ataupun soa dan sanke di ukuran 20 cm ke bawah itu warna merahnya masih belum tajam Gus. Karena prosesnya begitu. Jadi kalau ikan masih muda
itu warna merahnya masih belum tajam atau masih belum kelihatan. Begitu tajamnya warnanya mereka, itu di ukuran kurang lebihnya itu 30 ke atas. Setelah gradasi warna, itu tadi poin yang ketiga ya. Jadi setelah first impression, body, gradasi warna yang ketiga, dan yang keempat adalah pola. Jika ikan itu dalam kategori yang memiliki pola, ini bukan ikan polos ya. Jadi ikan yang memiliki pola yaitu apa saja ikan yang memiliki pola, diantaranya yaitu kohaku, soa, shiro, taiso, sansoku, kiko, kuryu, dan masih banyak lagi, koshiki, kojaku, dan lain-lain. Jadi ini di luar ikan polos. Jadi setelah kita melihat gradasi warna, kita baru melihat pola, Gus. Ya kalau pola itu tergantung selera masing-masing kembali. Jadi ada orang yang suka pola seperti inazuma. Kalau di kohaku, inazuma itu adalah ikan koi yang membentuk polanya seperti ular. Lalu ada yang step-step, ada yang suka maruten. Itu kembali lagi ke pribadi masing-masing. Kalau secara umum adalah, kalau untuk jenis kohaku itu adalah polanya itu yang tegas. Jadi kohaku itu macam-macam ya polanya. Polanya itu ada yang kohaku high strike. High strike itu kohaku kalau wong Jawa itu ndelujur, Gus. Jadi teko dari ini, dari ujung mulut sampai apa namanya, pangkal ekor itu merah semua. Itu high strike, kohaku high strike. Dan untuk yang kohaku, ada kohaku step 2, ada yang kohaku step 3, ada yang kohaku step 4. Dan itu tergantung ya selera kembali, selera masing-masing ya. Lalu untuk yang kelima atau yang terakhir nih. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya ada 5 poin penting ketika kita memilih ikan koi yang bagus. Yang kelima apa? Adalah kita harus punya budget yang sesuai dengan keinginan kita. Jadi kalau keinginan kita ikan yang bagus, ya mohon maaf sebelumnya kita harus menyiapkan dana yang sesuai gitu. Kalau ya udah Mas ikan yang biasa-biasa aja tapi enak dipandang, yaitu standar. Dan ya udah Mas kalau ini ikan kropio yang gitu, ya udah biasanya kalau Mas ini aku adanya dananya 500.000 atau 400.000, ini dapat ikan kropio berapa gitu nanti. Saya pasti akan menyodorkan ikan koi dengan sesuai budget yang si Gus berikan gitu ya. Jadi itulah Gus cara memilih ikan koi yang bagus ya seperti itu. Yang pertama adalah kita harus punya rasa suka terhadap ikan koi yang ingin kita beli. Lalu yang kedua itu adalah body, yang ketiga gradasi warna, dan yang keempat adalah pattern. Untuk yang kelima itu bonus. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu. Kalau memang video ini bermanfaat jangan lupa di share, dan yang pastinya kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Dan yang paling penting dukung terus Jokowi Official di video-video yang selalu saya berikan. Terima kasih. Salam pecinta ikan koi Indonesia. Bye.